Honor X9C. HP midrange jualan durabilitas. Bukan hal baru? Tunggu dulu. Welcome back Honor. Akhirnya setelah sekian purnama bisa lagi K2G nge-review sebuah smartphone Honor dengan status resmi dijual di Indonesia. Kalau selama Honor hiatus kemarin, ya kami nggak pernah berhenti nge-review smartphone Honor sih. Walaupun statusnya nggak resmi. Nah, yang dapat giliran pertama di K2G adalah Honor X9C. Midrange yang ngambil angle berbeda dari midrange lain yang ada di pasaran. Dua hal yang menarik di sini, asli tahan banting, strong, dan punya baterai 6600 mAh. Penasaran? Kita quick review. Let's go! Seperti biasa, kalau kalian nyari spek lengkap rumahnya di K2G, adanya di deskripsi. Gua akan share pengalaman menggunakan Honor X9C aja di sini. Desain Honor X9C, well, inline dengan mayoritas smartphone Honor akhir-akhir ini. Looksnya premium dengan matte finish di back cover plastiknya ketika dikombinasikan dengan modul kamera yang bulat besar. Aksen lingkaran di sekitar kamera dengan ring ala-ala ring lensa begitu seolah ngasih hint bahwa kameranya bagus. Apa bener bagus? Nanti kita lihat. Balik ke depan, kita dikasih curve screen dengan bezel yang tipis. Bezel bawahnya tuh sedikit lebih tebal ya, namun nggak terlalu noticeable. Desain yang sleek dan premium ini seolah menyembunyikan sebuah fakta bahwa Honor X9C ini adalah smartphone yang durable, tahan banting. Satya sudah sempat buktiin sendiri ya, HP-nya dibuat maku, direbus, dijatuh-jatuhin, dan sebagainya. Gile, boro-boro hancur. Nggak berbekas cuy. Ya tapi itu kan gimmick marketing lah. Kita coba langsung di real life situation seperti apa. Gue coba jatuhin ya dari ketinggian sekitar 50 cm. Real life scenario banget kan? Kita lagi duduk, lupa HP ada di paha, tiba-tiba bangun dan jatuh. Aman. Next, ketinggian 1 meter. Lagi-lagi ya, ini daily mistake banget. Jatuh dari kantong misalnya. Dan masih aman, tidak ada bekas. Gimana? Langsung aja kita cobain jatuhin dari ketinggian 2 meter. Nah, yang namanya syuting ya, kan kadang ada aja retake-nya. Ini gue retake jatuh dari 2 meter tuh berkali-kali loh. Gokil, aman beneran cuy. Ada sih bekas dikit, tapi overall ya masih aman banget. Menariknya juga, Honor menawarkan garansi kaca pecah selama setahun. Goks, berarti mereka benar-benar yakin terhadap durabilitasnya. Yang gue rada bingung adalah IP rating IP65M-nya. Nah, seharusnya kan IP65 tahan cipratan ya. Tapi apakah dengan adanya M di belakangnya bikin dia bisa dicemplungin? Kalau cuma cetek-cetek aja, kurang yakin gue. Karena kan marketing Honor pun ngerebus HP kan, dicemplungin artinya. Ini gue juga cemplungin, cetek, masih aman, no problem. Masih soal desain, gripnya di tangan enak, nyaman, berkat curve screen tadi, serta back cover yang curve juga. Dan ini HP-nya tuh tipis banget cuy. Tipisnya ini menurut gue gokil sih, mengingat kapasitas baterainya yang, wait for it, 6600 mAh. Goks! Baterai segede gaban di bodi yang setipis ini sebenarnya bukan hal baru bagi smartphone Honor. Karena sebenarnya mereka lah yang pertama menggunakan teknologi silikon karbon ini di sebuah smartphone yang dijual secara komersil. Ketahanannya gimana? Well, sayangnya karena unit review gue ini belum unit resmi Indonesia, belum yang akan dijual nanti, ini masih unit global dan nggak ada sinyal datanya, gue nggak bisa ngetes dengan rutinitas battery test ala K2G. Dan tes tersebut butuh mobile data. Paling gue kasih battery benchmark dari PC Mark aja. Sebagai perbandingan, baterai 5110 mAh di Redmi Note 14 Pro 5G itu dapat hasil sekitar 10 jam. Sementara di X9C itu dapat 12 jaman. Sementara kalau full wifi, no mobile data, no sinyal, gue bisa dapetin hampir 9 jam SOT dalam 1 hari lebih total usage ketika dipakai daily. Puas lah. Kalau habis baterai segede gitu bisa di charge dari kosong sampai full kurang lebih 1 jam 15 menit dengan charger 66 watt yang kita dapat dari dalam box. Nah, soal ketahanan baterai pastinya ada andil dari efisiensi SoC-nya juga. SoC-nya pakai Snapdragon 6 Gen 1, bukan SoC terkini. Udah 2 tahun lah umurnya. Antutunya sebenarnya lumayan ya, di 570 ribuan. Kalau ditelaah, sektor CPU serta memorinya dapat poin yang cukup besar. Tapi itu kan semua sekedar benchmark. Real life usage-nya sendiri seperti apa?
Gue jujur belum banyak pakai smartphone dengan SoC ini ya. Yang gue inget adalah iQOO Z9X. Di UI dan daily usage, X9C ini berasa banget lebih satset. Bahkan kalau dibandingin dengan Redmi Note 14 Pro 5G yang di atas kertas pakai SoC yang lebih kencang. Jauh lebih smooth dan fluid di sini. Well, mau gimana pun juga, Magic OS ini akarnya adalah dari EMUI. Salah satu UI Android yang paling well optimized. Gue nggak tes gaming yang gimana-gimana ya di sini. Paling gue buat main game LOL Wild Rift aja. Dengan SoC ini optimalnya di settingan 90 fps maksimal. Dengan berbagai parameter gue set di low. FPS-nya dapat rata-rata di 70-an. Lanjut, layar di Honor X9C cukup bagus. Tajam, warnanya keluar, no complaints. Paling secara brightness di outdoornya aja yang harusnya bisa lebih baik. Perlu diingat, klaim 4000 nits itu adalah peak brightness-nya ya ketika playing HDR content, bukan secara general. Touch-nya pun enak buat ngetik maupun main game. Nah, kita masuk ke kamera. Secara hardware, sensor kamera utama yang digunakan di sini tidak bisa dibilang baru. ISOCELL HM6. Sensor ultrawide-nya juga sangat kecil, yaitu 5 megapiksel. Nah, yang cukup mengejutkan, hasil main kameranya tuh masih termasuk oke berkat tuningan yang baik. Gambar tidak over sharpen, warnanya eye pleasing dengan detail yang cukup bagus. Bahkan di kondisi pencahayaan yang tidak ideal pun masih bisa bagus hasilnya. Berikut beberapa foto yang udah gue ambil. Untuk video kamera belakang di settingan 4K 30 fps. Stabilisasinya masih kurang oke. IIS-nya kayak nggak main gitu pada resolusi maksimal ini. Image quality-nya sih lumayan. Salah satu kekurangan X9C ini ya, memang adalah video recording. Nah, di 1080p 60 fps tuh mendingan. FPS-nya nggak terlalu lompat-lompat. Stabilisasi juga lebih main. Ini untuk video kamera depan, selfie-nya mentok di 1080p 30 fps, stabilisasinya sama ya di kamera belakang, belum maksimal, masih goyang. Yang bikin gue rada bingung tuh, kenapa kalau kita set di 30 fps, mau kamera belakang, kamera depan, itu kalau misalnya HP-nya udah mulai panas, dia tuh drop FPS-nya ke 24 fps. Kalau kita lihat dari info maupun kita bisa lihat sendiri ya, frame rate-nya tuh nggak 30. Sementara kalau di kamera belakang 1080p 60 fps justru dia lebih bisa nahan FPS-nya di 60, lebih stabil gitu. Oke, lanjut ya. Tadi gue sempat bilang UI-nya tuh smooth banget. Nama UI-nya Magic OS. Sayangnya out of the box masih Android 14 nih. Magic OS-nya juga masih Magic OS 8, belum yang 9. Overall look-nya mirip dengan EMUI dan Harmony OS-nya Huawei. Perbedaan utamanya, hadirnya full Google Services di Honor ini. Lalu ada fitur-fitur khas seperti Magic Capsule, di mana FYI ini bukan ngikutin Dynamic Island-nya iPhone ya, karena mau gimana pun juga Honor adalah yang pertama mengimplementasikan fitur serupa di smartphone-nya. Itu udah sekian tahun yang lalu di Honor V20. Lalu ada Magic Portal yang bisa digunakan untuk copy paste teks maupun gambar antar app dengan cara drag and drop. Ada juga Parallel Space yang bisa bikin satu HP punya dua partisi yang berbeda untuk kepentingan keamanan. Hal-hal lain yang perlu diketahui dari Honor X9C. Speakernya stereo, suaranya cukup kenceng. Haptics-nya masih tipikal haptic low mid yang kasar. SIM card tray-nya dual SIM, mendukung 5G namun tidak ada slot memori tambahan. Alright, Honor X9C. Sampai video ini di syuting, dibuat, gue masih belum tahu harganya di Indonesia bakalan berapa. Nanti gue taruh di deskripsi. Namun, mengingat SoC-nya yang masih Snapdragon 6 Gen 1, mudah-mudahan harganya affordable. Walaupun begitu, mungkin hal-hal lain seperti ketahanan baterainya yang awet, durabilitas HP-nya yang di atas rata-rata, UI yang smooth, serta kemampuan fotografi yang lumayan, bisa jadi extra value. Oke Honor, ditunggu ya produk-produk berikutnya.
flagship terkininya tuh si Honor Magic 7 Pro dong masukin. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.